Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar kita pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa, amin. Amin. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas kebaikan anugerah yang Tuhan limpahkan buat kita. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita hampiri Tuhan. Mari datang dengan penuh kerinduan, dengan hati yang haus, hati yang rindu akan Dia. Kita rendahkan diri di hadapannya. Bapa di surga, kami datang padamu saat ini bersama-sama dengan umat-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kau tahu isi hati kami dan Kau tahu kerinduan hati kami untuk mencari wajah-Mu, untuk menantikan Engkau di tempat ini. Ini setiap kami datang dan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biar Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami saat ini, menjamah kami, melawat kami, memulihkan keadaan kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, dan kuasa darah. Setalayakan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat, berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berjumpa dengan Engkau secara pribadi di tempat ini. Biar kami memuji dan menyembah Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Hanya kepadamu kami sujud menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kini kami datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Dengan senap hati kami menantikan Engkau. Allah Roh Kudus mengalirlah di tempat ini bagi setiap kami umat-Mu. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalirlah di tempat ini saat ini Roh Kudus. Ini kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewati lembah, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mengalirlah kuasa dari tempat maha. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan. Oh, ku kan tenang bersama-Mu. Mengalirlah, mengalir, amin, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa. Engkau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Rohku, penuhi kami Tuhan, urapi kami dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Yesus, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari angkat suara, angkat tanganmu lebih lagi, katakan mengalirlah. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang sekali lagi. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu.
Mengalilah Roh Kudus di tengah-tengah kami saat ini. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saat kami mau buka hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban. Untuk kami menerima urapan dan curahan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Menjamah kami, memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama kita sembah Dia akan suara-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Atas segalanya Engkau Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, oh, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, kudus-kudus nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Bapa. Haleluya, oh, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan selamanya. Yesus, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya, oh, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Kami percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau sedang menyembuhkan setiap kami yang sakit. Kau sedang membebaskan setiap kami yang terikat. Kau memberikan kelegaan bagi setiap kami yang sedang berbeban berat. Kami tahu dan percaya Tuhan, akan lebih lagi setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Berikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Semakin kuat dan semakin kuat untuk mengiring Tuhan. Bahkan sampai selama-lama kami mau setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti-Mu Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Belum semuanya. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Tepuk tangan yang bersukacita.
Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tempat ini. Berapa banyak yang percaya Tuhan hadir di tempat ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Biarlah kita memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Biar Tuhan disenangkan dengan pujian kita di tempat ini. Amin. Yang memuji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua, dari masukkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Masukkan haleluya. haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Amin. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan. Kebesaran Allah yang perkasa. Sorakan haleluya. pujilah Dia di tempat kudus. Haleluya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Amin. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan, Katakan Tuhan Allah. hadir di sini. Amin. Berkatnya dirasakan semua, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Mari masyurkan. mari masyurkan kebesarannya. Allah yang Mari masyurkan. mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Saudara bangga punya Tuhan Yesus. Dia Allah yang dahsyat dan perkasa. Amin. Yang bangga berikan tepuk tangan sekali lagi buat Dia ya. Haleluya. Semuanya katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya
menyaksikan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur pembelian mixer gereja, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Terima kasih Tuhan. Harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah gagal dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Abba Father. Thank you Holy Spirit. percaya ku aman dalam-Mu.
percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, Sekali lagi katakan harapanku. harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, Ku percaya, ku aman dalammu. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dia boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan juga pada kami semua Tuhan urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan khusus roh hikmat dan wahyu. Agar dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan maksud firman-Mu dengan baik dan benar. Bukan hanya menurut apa pikiran kami sendiri, apa persepsi kami sendiri, bahkan apa asumsi kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kali ini saya mau membahas suatu hal yang mungkin buat kita manusia itu adalah sangat malang sekali kalau ngalaminya. Cuma nggak tahu gimana keluar daripadanya. Nah, kalau kita lihat ilmu kedokteran, orang boleh sakit seberat apapun, tapi kalau bisa didiagnosa dengan baik penyebabnya, ya perkembangannya dan sebagainya, itu sudah katakan 50% sembuh. Kecuali penyakit yang tidak bisa sembuh seperti kanker dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau bisa didiagnosa, kata kedokteran 50% sudah sembuh. Tinggal ngobatinya saja. Tapi kalau mendiagnosa aja gak bisa, gimana ngobatinya? Semua obat ditelan, ya mati juga, mati keracunan obat itu namanya. Ini juga dengan hidup kita. Kalau ada orang mengalami masalah yang demikian besar, saya berdoa mudah-mudahan di antara kita belum ada. Dan tidak akan ada ya. Tapi kalaupun juga akan ada yang ngalami. Atau bahkan sudah ngalami. Kita perlu perhatikan apa kata firman Tuhan ya. Contohnya kemalangan yang besar tuh. Orang yang rajin bekerja. Katanya kan kalau rajin bekerja itu bisa berhasilkan banyak. Bisa kaya. Kalau malas bekerja jangan makan. Tapi ada juga orang yang rajin dan giat bekerja. Tapi maaf hasilnya kok sedikit amat loh. Mati-matian keliling kemana-mana, hasilnya sedikit amat. Bahkan cuma sedikit pun, dibawa pulang mau disimpan tuh hari berikutnya, kebutuhan pribadinya atau keluarganya. Habis juga. Kenapa? Nah, kendaraannya rusak lah, jebol tiba-tiba lah, ditabrak orang lah, anak masuk rumah sakit lah, ada gempa bumi rumahnya rusak lah, macam-macam yang tidak terkirakan. Itu kan malang sekali nasib itu ya. Maka saya ada menulis juga sebuah lagu tentang ini. Dan ini lagu ini kata-katanya saya ambil berdasar ayat firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kalau lagu itu lebih gampang diingat, lebih lama diingat, dan kita ingat apa kata firman Tuhan kalau ada keadaan seperti ini. Judulnya Mengapa Harus Lama Menderita ya.
itu. Kenapa sampai demikian? Ya, mari kita dengarkan bersama. Engkau bekerja dengan giat, namun apa yang kau dapat? Kau makan tapi tak kenyang, oh sungguh malang. Minum tapi kau takkan puas, dahaga tak lepas. Membanting tulang cari nafkah, namun tak bertambah. Kau mengharap dapatkan banyak, namun selalu kau terhenyak. Sebab waktu kau bawa pulang, banyak yang hilang. Mengapa demikian malam nasib menjelang? Bertanyalah kepada Dia yang Maha Kuasa. Tapi dengarlah kawan, apa kata firman Tuhan, dan ukirkan dalam-dalam di hatimu. Akulah yang menghembuskannya, demikianlah kata Tuhan. Sebab engkau tak kunjung sadar akan dirimu. Rumah Tuhan kau biarkan tetap jadi reruntuhan, sedang kau selalu sibuk mengurus rumahmu sendiri. Apakah arti rumah Tuhan? Itu hubunganmu dengannya. Dan apa arti rumahmu? Itu hidup manusiawimu. Haruslah kau naik ke gunung dan bawa kayumu untuk membangun rumah Tuhan di atas sana. Dan buktikanlah, oh, bila kau taat lakukannya, Dia akan berkenan dan menyatakan kemuliaannya. Maka hidupmu penuh berkat berkelimpahan.
Udah lihat diagnosanya apa itu? Jadi kenapa sakitnya ini? Nah, orang banyak bilang gini, kalau sakit gini, waduh ditumpangi setan, mesti ke dukun. Tapi kalau orang percaya, wah harus ikut pelepasan Pak. Ternyata bukan itu loh ya. Jadi jangan kita asal menduga-duga saja. Banyak orang percaya kalau ngalami begini pasti mau ikut pelepasannya. Kapan Pak ada LGBT, HBDK? Kapan ada HBDK lagi? Kenapa saya mau minta pelepasan, hidup saya kayak gini. Bukan pelepasan diperlukan, pertobatan yang diperlukan. Amin. Ini sekali lagi ini berdasarkan ayat firman Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan bukan cuma ini loh ya. Ada lagi yang lain tapi biar ini dulu lah. Kenapa saya ngarangnya begini, musiknya segala macam. Saya itu punya keinginan waktu dulu dalam hati. Yaitu orang yang gak percaya Tuhan pun menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Tapi gimana caranya? Kalau misalnya terima kasih Tuhan Yesus, pasti gak mau nyanyi dia. Bikin lagu gini aja. Ternyata doa saya terkabul. Waktu itu, waktu baru dikeluarkan, diluncurkan albumnya, itu saya jalan satu jalan ada berapa bangunan yang baru sedang dibangun. Beberapa kuli bangunan sedang nyendok-nyendok pasir, ngudek-ngudek dengan air dan semen. Sambil nyanyi, saya dengarkan nyanyinya, lagu dangdut ini. Gak ngerti dia kalau ini Tuhan Yesus ini, gak ngerti dia, pokoknya Tuhan aja. Kan semua agama bilangnya Tuhan kan. Jadi terkabul lah. Mungkin itu hanya untuk, karena baru sekali itu saya lihat, hari berikutnya tidak lihat. Berarti itu keinginan itu dikabulkan Tuhan, berkenan pada Tuhan. Nah sekarang kita perlu belajar. Jadi ini apa ya, mari kita baca di Hagai 1 ayat 2. Jadi kalau ada orang yang kerjanya sangat giat, kerjanya sangat rajin, kerjanya sangat ngotot, tapi dapatnya cuma sedikit. Kenapa? Bukan ketumpangan setan, bukan ya. Bahkan sedikitnya dibawa pulang untuk disimpan untuk makan hari berikutnya. Habis juga. Kenapa habis? Belum sampai rumah, kendaraannya rontok semua. Anaknya masuk rumah sakit, ditabrak orang. Waduh, rumahnya kena gempa bumi. Jadi habis semua. Kenapa begitu? Betapa malang nasibmu. Betapa malang nasibku. Gak usah nyanyi. Baca firman Tuhan aja ya. Nah kita lihat apa kata firman Tuhan. Kita lihat di Hagai 1. Ayat 6 sampai 11 dan Hagai 2 ayat 19 sampai 20. Nah ini ya, kamu menabur banyak, sekalipun naburnya banyak loh ya. Atau sekalipun bekerjanya giat dengan harapan dapat hasil yang banyak, dapat upah yang banyak dari Tuhan, tapi membawa pulang artinya dapatnya cuma sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kenapa demikian? Makanya cuma sesuap nasi. Perhatikan, dunia sekuler menyadari ini loh. Bikin aku juga hampir sama. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya demi sesuap nasi. Sama enggak ini? Hampir sama. Jadi kenapa orang sekuler bisa sadar? Ini karena logikanya juga. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan logika ya. Kalau logika nggak nyampe ada, tapi kalau bertentangan tidak. Tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kenapa? Cuma sendok makan airnya. Ya, kenapa? Habis sudah tidak punya lagi. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Kenapa? Pakaian cuma sampai nutupi aurat saja. Tidak punya baju. Dan orang yang bekerja untuk upah, jadi kulilah, jadi apalah, ia bekerja untuk upah. Yang sudah dapat ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Bocor semuanya. Makanya habis. Begitu malang nasibnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu. Jadi kalau kita itu ngalamin gak enak. Perhatikan keadaan kita. Jangan cepet-cepet langsung ngambil kesimpulan. Jangan. Bercermin kita. Makanya gereja ini saya pasang perlu cermin. Perlunya apa? Masuk bercermin, pulang bercermin. Masih sama atau enggak? Masuknya kayak kata gorila, keluarnya jadi King Kong apa enggak gitu. Harusnya kalau masuk dari gorila, keluarnya jadi orang baik gitu loh. Mestinya. Tapi kita cerminnya aja secara rohani. Ya, lalu kita baca lagi terusnya. Kamu mengharapkan banyak. Tapi ini yang kita perhatikan ayat 9 ini. Kamu mengharap banyak. Mencari banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu kecewa, kamu bawa pulang, aku yang menghembusnya. Jadi bukan sekali-kali setan, bukan. Tapi Tuhan yang menghabiskannya. Loh kok tega Pak? Tuhan bukan soal tega, Tuhan itu adil. Dan Tuhan itu keras. Tapi Tuhan pemurah Pak? Iya, tapi di samping murah juga keras.
Roma 11 ayat 22, perhatikan kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Kalau bahasa Indonesia pakai kata dan juga, berarti kemurahan dan kekerasan sama bobotnya. Ada orang mengatakan, Tuhan pemurah, kadang-kadang keras. Siapa bilang, sering sekali keras itu. Kalau kita yang gak karuan. Kalau gak percaya, tiap hari bikin gak karuan. Tiap hari kekerasan Tuhan turun. Saya itu berdebat sampai sekarang mungkin 20 tahun sudah nih ya. Sama ada pelayan Tuhan, yang senior, lebih senior dari saya itu. Tuhan gak pernah. Tuhan itu pemurah, Tuhan itu baik. Waduh. Saya tunjukkan ayat. Ini ayat yang ngomong, bukan saya. Wah gak peduli saya. Oh. Kalau ayat firman Tuhan itu, siapa sebenarnya firman Tuhan itu? Siapa sebenarnya Bapak Ibu? Siapa firman Tuhan itu? Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau nolak firman Tuhan, tolak itu siapa? Maaf ya, perhatikan. Kalau kita nolak firman Tuhan, kan tidak cocok dengan mau kita menolak siapa sebetulnya? Siapa? Kalau nolak Tuhan, masuknya kemana nanti? Anda yang ngomong, bukan saya. Ternyata bangkrut, mau pelayanan tidak bisa, pelayanan sama sekali, tertutup semuanya. Jadi harusnya bertobat dia itu. Cuma saya aja gak tega lah ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hadapan Tuhan jangan-jangan salah juga nih gak tega. Mestinya harus berani ngomong kamu. Ya tak tahu lah, nanti kita berdoa lagi. Oleh karena apa Tuhan menghembuskannya? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan. Udah runtuh dibiarin tetap terus. Dan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya. Bisa tumbuh enggak tanaman dari tanah kalau langit menahan embunya? Enggak ada. Bumi menahan hasilnya, enggak ada yang keluar. Benih tabur terus tapi enggak ada hasilnya sama sekali. Terus ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri. Kering 10 tahun. Temperatur 50 derajat terus. Berapa banyak, bukan cuma kucing yang mati ya. Orang yang mati berapa banyak itu. Saya baca, dengar aja TV itu. Di negeri lain tuh suhunya 50 derajat. Banyak ratusan yang mati kepanasan. Dan ke atas gunung-gunung. Gunung itu apa sih? Sejuk kan. Orang mau ke gunung, ke puncak apa? Sejuk kan. Tapi gunung-gunung itu kekeringan yang datang. Jadi gunung juga kepanasan. Ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Berarti apa saja hasil usaha mau percuma saja. Nah ini loh, ini ya. Lalu kita baca lagi pasal 2 ayat 19 dan 20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Itu adalah membangun rumah Tuhan dia. Mulai dari hari yang ke-24 bulan 9. Mulai dari hari ini diletakkannya dasar bait Tuhan atau rumah Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini. Perhatikan. Mulai dari hari ini. Berarti seterusnya kalau kita tetap taat dan setia. Aku akan memberi berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah ini artinya apa sih? Karena ada beberapa kata-kata yang artinya secara simbolik. Kita perlu tahu. Kalau Tuhan menghembuskannya bukan gitu. Itu kan lilin ulang tahun. Tiup lilinnya, kan gitu. Ini Tuhan menghembuskannya, Tuhan yang menghancurkannya artinya ya. Ya, jadi bukan si jahat yang membuatnya habis. Tuhan yang membuatnya habis. Dengan apa? Dengan mendatangkan berbagai malapetaka, berbagai kecelakaan. Bahkan sebelum sempat dibawa pulang atau disimpan untuk makan hari berikutnya. Hari-hari berikutnya. Itu bukan sekali lagi. Bukanlah karena Tuhan itu jahat dan kejam. Bukan. Tapi ini merupakan jeweran. Agar orang itu berbalik dan bertobat. Sadar akan dirinya ya. Nyadar. Kalau orang Jawa bilang nyadar dek, nyadar gitu ya. Agar bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat ya. Nah kita perlu tahu. Itu saya buat nyanyian supaya lebih ingat lagi. Karena psikologi mengatakan daripada bacaan kata-kata, kalau dibikin nyanyian lebih gampang diingat. Lebih lama ingatnya ya, sudah bikin nyanyian aja. Jadi itu khotbah dalam bentuk nyanyian itu tadi ya. Nah itu yang pertama. Tuhan yang membuskannya. Kata kedua yang perlu kita artikan dengan baik, rumah Tuhan.
kau biarkan jadi reruntuhan. Apa itu rumah Tuhan? Kalau kita gampang-gampang gereja gitu kan ya. Tapi di Alkitab ada beberapa arti. Yesus pernah ngomong, kamu tidak tahukah, kamu tidak sadar kamu tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah artinya rumah Tuhan. Karena tubuh kita rumah Roh Kudus, itu berarti kita dong. Tapi kalau kita nggak cocok dengan ayat berikutnya, kata-kata berikutnya. Karena dipertentangan dengan sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Jadi ini kita singkirkan dulu. Yang kedua, apa arti rumah Tuhan? Yaitu, ya Tuhan mengatakan, runtuhkanlah bait Allah ini. Maka aku bangun kembali dalam 3 hari. Yang dimaksud Tuhan siapa itu? Siapa yang dimaksud Tuhan itu? Tuhan Yesus sendiri. Berarti rumah Tuhan itu Tuhan sendiri. Arti yang kedua, kita pegang dulu ini. Yang ketiga, itu ada dikatakan itu eklesia atau persekutuan pelayanan. Ini artinya persekutuan orang-orang di dalam Kristus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah kita bisa simpulkan yang berlawan dengan urusan rumahmu sendiri 2 ini. Jadi kalau kita bilang rumah Tuhan itu apa? Yang pertama, rumah Tuhan itu adalah tempat ibadah. Di mana Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dan kedua, pelayanan kita. Tidak semua rumah ibadah loh. Kalau kita Kristen bilangkan rumah Tuhan gereja gitu kan ya. Sekarang saya mau tanya, gereja yang bukan rumah Tuhan ada enggak? Ada enggak gereja yang bukan rumah Tuhan ternyata? Kalau ada gereja, berapapun banyak jemaatnya. Tapi kalau mentingkan pemimpinnya daripada firman Tuhan, itu bukan rumah Tuhan. Bahkan bisa-bisa jadi, maafin, rumahnya setan. Ada enggak gereja gitu? Ada. Firman Tuhan bilang A, pemimpin saya bilang B yang benar. Waduh, ngotot harus B benar. Kalau udah keluar, waduh, ini rumah setan nih kalau gini. Firman Tuhan kan Tuhan sendiri. Jadi kepentingan pemimpinnya atau Tuhan kalau gitu. Kalau pemimpinnya itu rumah pemimpin atau rumah Tuhan. Karena pemimpinnya gak tidur situ, yang mengisi pemimpin yang tidur sana. Siapa yang ngisi pemimpin kayak gitu? Siapa lagi kalau bukan si jahat? Kita perlu ngerti. Jadi hati-hati, tidak semua gereja itu rumah Tuhan loh. Kalau ada gereja di luar negeri berubah jadi rumah judi. Lah iyalah itu mungkin bukan gereja itu. Bukan rumah Tuhan. Rumah si jahat mungkin. Kenapa jadi rumah judi? Nanti kalau ada gereja jadi rumah pelacuran. Ya itu rumah si jahat itu. Ya kita perhatikan. Itu dibiarkan menjadi runtuhan. Artinya dibiarkan terbengkelai. Dibiarkan terpuruk, dibiarkan kekurangan, dibiarkan runtuh dan sebagainya kalau bangunannya. Saudara tahu, itu kadang-kadang ada di pikiran bahkan para pengerja Tuhan loh. Saya pernah dilapori orang, waktu gereja dalam keadaan kekurangan waktu itu. Dilanda apalah kekurangan. Tahu nggak ada satu pengerja yang ngomong dan istrinya, nggak usah bingung-bingung urusan gereja. Itu urusannya Pak Budi gembalanya. Suruh Pak Budi jual rumahnya. Kenapa saya yang ribut? Mending saya beli rujak daripada gini. Loh, sekarang apa nasibnya? Bangkrut. Pelayanan tidak bisa ditolak di mana-mana. Terbukti. Bahkan saya ingat waktu saya masih kuliah MBA, ada seorang teman kuliah saya yang usia jauh di atas saya. Itu kaya raya dia. Dia nanya saya, kamu bayar persepuluhan enggak? Iya, waktu saya masih di Betani. Buat apa bayar persepuluhan ke Betani? Betani gereja kaya. Katanya Pak Alek Abraham tuh bangun rumah, yaitu garasinya di bawah tanah bisa untuk 120 mobil. Buat apa? Kasihkan orang miskin aja. Buat apa bayar persepuluhan? Rumah Tuhanmu di mana gitu loh. Ngasih orang miskin dan campur aduk dengan rumah Tuhan. Ini ada lagi khotbah ini. Persepuluhan bagaimana? Harus orang miskin dulu. Orang miskin itu menabur. Memang harus kita perhatikan orang miskin, gak salah. Tapi kalau menggantikan persepuluhan ke sana, itu yang salah. Karena itu bukan menabur, itu mengembalikan punya Tuhan. Itu persepuluhan itu punya Tuhan loh. Dititipkan ke kita. Dari tiap sen yang kita terima, sepersepuluhnya punya Tuhan. Contohnya kalau Anda dagang, berapa sen pun yang Anda jual dari toko Anda, 10%-nya sekarang yang jadi 12% katanya, adalah punya pemerintah, PPN. Coba toh, kalau kita punya duit, ada bencana banjir atau longsor apa, sumbang 2 triliun, tapi tidak pernah bayar PPN, ditangkap enggak? Saya sudah bayar 2 triliun orang miskin loh. Bisa enggak bilang gitu?
Kalau berani bilang gitu, debatnya sama Jokowi sana. Itu peraturan yang harus saya taati. Itu punya pemerintah PBN itu. Nggak bisa tukar-tukar kemana-mana. Saya kasih ke tetangga saya loh. Punyaku kamu kasihkan, malah masuk penjara nanti ya. Jadi harus tahu gitu. Nah itu dibiarkan jadi runtuhan. Bayangkan orang yang ngomong gitu. Saya enggak duga, ternyata bangkrut loh kemudian. Rupanya ya ini terbukti firman itu. Itu tulah dari Tuhan yang turun itu. Bukan saya nyumpahi, bukan. Saya malah cuma terheran-heran aja. Kok bisa punya pikiran gitu. Pak Budi suruh jual rumahnya. Waduh. Rumahnya kan laku banyak, berapa miliar itu katanya. Kenapa harus saya, rumah saya kecil kok. Kenapa harus ikut-ikut. Mending beli rujak aja, lebih enak katanya. Kepedesan, mentret lalu kemudian. Coba tuh saya terheran-heran punya pikiran gini. Gereja tidak pernah maksa. Tuhan tidak maksa, itu kesadaran kita. Amin. Digerakkan Tuhan atau digerakkan oleh ego kita gitu loh. Harus tahu kita. Kalau kita tidak punya kepedulian, tidak punya hati untuk rumah Tuhan atau pekerjaan Tuhan, hati-hatilah. Jangan-jangan seperti ini. Apalagi kalau sibuknya hanya urusannya rumahnya sendiri. Apa tuh rumah sendiri? Itu kepentingan sendiri. Ayat 9 tuh, ayat 1. Mengatakan demikian. Misalnya tentang pekerjaannya sendiri, tentang tokonya sendiri, tentang rumah tangganya sendiri, tentang keluarganya sendiri, tentang anaknya sendiri. Itu aja disibuki. Gereja tidak diperhatikan sama sekali misalnya. Pelayan nggak diperhatikan sekali. Jangankan bantu, ikut aja nggak mau kok. Saya masih sibuk loh untuk keluarga saya. Kira-kira ngomong gitu ya kalau ngomong sama pendeta disungkan diam aja lah. Tapi kalau ngomong sama Tuhan begitu, kira-kira Tuhan diam aja gak? Halo? Jangan berani-berani ngomong sama Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan, saya sibuk dengan urusan keluarga saya. Berani gak? Yang berani coba lakukan. Saya kepingin lihat. Kepingin lihat saya. Kasih tahu saya. Kalau Anda diberkati 2 miliar, saya kasih 10 miliar. Tapi kalau Anda dibangkrutkan Tuhan, sisanya kasih saya. Berani? Ada yang berani? Atau ada yang setengah miring sehingga berani? Loh ini kan pikiran orang setengah miring gitu loh. Tuhan ngerti kok, Allah mengerti, Allah peduli. Saya sibuk urusan rumah tangga saya sendiri, Pak. Tuhan, saya sibuk urusan rumah tangga saya. Kok enggak mau tolongi saya? Salahnya kamu sendiri Tuhan. Nah, coba kalau orang kayak gini durhakanya bagaimana sama Tuhan ya. Dia merasa benar. Nah ini hati-hati ya. Kita harus tahu, padahal mengasihi Tuhan itu lebih dari semua. Hukum yang terutama dan paling utama. Baca Matius 22 ayat 37 dan 38. Peduli pada Tuhan, pekerjaan Tuhan itu adalah mengasihi Tuhan. Masih dua-dua Matiusnya. Ya, ayat 37 dan 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Injil yang satu lagi bilang dengan segenap kekuatanmu, berarti dengan penuh susah payah, dengan sekuat tenaga. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang lainnya di bawah itu. Jadi kalau ini tidak dihirauin, mereka yang bawah, ya gak bisa lah. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi kenapa Tuhan murka? Yang kemudian ya dikatakan di sini, yang keempat, katanya bawalah kayumu. Loh ngapain bawa kayu? Momentum siapa ini? Loh saya bukan tukang kayu. Tuhan, kan Tuhan Yesus yang tukang kayu. Bukan itu. Bawalah kayumu itu maksudnya kepunyaanmu. Bukan kayu yang ketemu di pinggir jalan. Bukan. Atau kayu nyari tempat sampah. Bukan. Kayu itu berarti kepunyaanmu. Apakah itu apa yang kita miliki? Seperti talenta kita. Bakat kita misalnya. Kita punya bakat musik. Persembahkan juga pada Tuhan. Silakan aja kalau Anda pakai diri sendiri. Atau untuk orang lain. Tapi jangan lupa untuk Tuhan. Punya bakat nyanyi. Persembahkan juga pada Tuhan. Saya tidak mengatakan nyanyi saja Tuhan. Jangan nyanyi ngajar anak-anak di sekolah. Bukan juga begitu ya. Tetapi utamakan Tuhan. Bakat desain. Utamakan untuk membangun rumah Tuhan. Bakat multimedia. Utamakan untuk membantu di gereja gitu loh. Boleh aja yang lain, boleh. Kalau saya tidak terlalu fanatik ya, tidak boleh duniawi apa.
Berarti kita tinggalkan dunia, kita ngelayan di awang-awang aja gitu ya. Atau apalagi uang kita, harta kita, materi kita ya. Atau apalagi kepandaian kita, kecerdasan kita, ilmu kita gunakan. Ilmu manajemen, bantu organisasi gereja, berikan nasihat-nasihat, berikan masukan. Bahkan ilmu masak. Kita untuk apa? Kadang-kali gereja adakan acara-acara butuh pemasak, nggak usah manggil pemasak dari kafe mana, nggak usah. Kita aja bisa masaknya enak kok ya. Atau apa? Ilmu dalam bidang kesehatan, ngerti bisa kasih advice pada teman-teman. Kalau sakit ini loh, kalau gini loh, jangan kemudian sakit tulang suruh pergi dokter syaraf, lah gimana? Sakit kulit suruh pergi dokter ortopedi, lah gimana? Kan kacau. Sakit paru-paru dipanggil ke dokter ahli kandungan. Ya, masa orang mengandung paru-paru gitu ya. Nah ini perlu kita, jangan cuma, tanya sama itu aja, itu paling pintar loh. Itu dia bukan dokter, saking seringnya sakit gitu loh. Ya, jadi kita perlu tahu ya, harus punya ilmu kita baktikan untuk Tuhan. Dan pengalaman kita, kalau gini hati-hati Pak Gereja Pak, saya sudah pernah tipu loh kayak gini sama orang. Itu pengalaman dibagikan. Nah ini namanya bawa kayumu ya. Jadi untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan sehingga bisa terus maju dan terus berkembang. Jangan cuma kita sendiri yang berkembang. Dan hati-hati, jangan mikirkan dulu. Saya dapat bayaran berapa ya. Jangan main suipoa sama Tuhan. Ingat apa yang Tuhan berikan sebagai upah itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita berikan sama dia. Kalau nggak percaya, kita cuma percaya pada dia. Tapi dapatnya apa? Keselamatan. Berapa harganya keselamatan itu? Saya nggak mau ngomong sama pengemis lah. Saya ngomongnya dengan orang kaya raya, hartanya 100 triliun. Kalau dia nggak selamat, kira-kira harga keselamatan itu berapa? Bisa lebih dari 500 triliun itu. Saya masih ingat seorang ibu, ada 2 ibu bukan seorang, 2. Satu ibu nggak punya duit, satu ibu kaya raya. Sakitnya sama, kanker, ya itu yang di pankreas kalau nggak salah itu, langka itu. Ibu yang tidak punya duit, nggak bisa ke dokter dulu, belum ada BPJS, nggak bisa kemana-mana. Jadi pasrah minta didoakan. 1 kali doakan, 1 kali tumpang tangan, hilang kankernya. Dia periksa lagi hilang. Tapi ibu yang kaya raya ini, sepertinya nggak kepingin, nggak minta didoakan. Saya hanya datang karena temannya yang minta. Datang ke sana rumahnya gede banget. Bahkan ruang tamunya bisa buat main futsal kali ya. Dari ngomongnya itu udah kelihatan tidak butuh doa dia tuh. Dia cerita, saya sudah nemukan katanya, di dunia ini rumah sakit paling hebat untuk penyakit ini. Disebutkan 1 negara. Saya sudah nemukan dokter yang khusus untuk penyakit ini. Sebutkan dokter luar negeri juga. Dan saya sudah menyediakan 500 miliar 15 tahun yang lalu. Bukan sekarang. 500 miliar untuk berobat di luar negeri ini. Hartanya puluhan triliun. Ya tapi karena saya mau doakan diminta teman saya doakan aja. Tapi rupanya lemah hatinya begitu. Dan ternyata betul juga. Minggu depan dia berangkat ke luar negeri. Bawa 500 miliar. Dan sebulan kemudian pulang dalam peti mati. Jadi harta itu tidak bisa membayar keselamatan. 500 miliar tidak bisa. Kalaupun harganya 3 triliun, bayar 3 triliun, tetap kalau nggak selamat. Jadi apa yang Tuhan berikan itu lebih daripada yang kita berikan pada Tuhan. Amin. Sadarilah itu. Bahkan apa upah dari Tuhan belum tentu kita sendiri nikmatinya, tapi bisa sampai keturunan kita loh. Saya itu pertama kali itu waktu masih kecil diberitahu Bapak Rohani saya pertama. Dia bilang, dia panggil aku Nip, Nip itu kan keponakan kalau di Surabaya gitu ya. Kalau lihat saya jangan lihat keadaan saya sekarang. Saya sekarang mungkin bukan orang kaya. Saya sekarang mungkin sudah tua gini ya. Kok enggak jadi kaya raya padahal setianya doa sama Tuhan besar sekali. Saya percaya Tuhan akan berikan pada keturunan saya. Bukan buat saya. Contohnya ada di Alkitab, ada. Waktu Salomo jatuh dalam dosa yang sangat berat. Kawin dengan 1000 orang. Dan itu bangsa asing semua. Melanggar firman Tuhan lagi. Dan itu menyembah berhala lagi dia. Tapi dia tidak terima hukuman. Tuhan bilang, nanti kerajaanmu kau pecah. Tapi setelah kamu mati aja. Jadi kamu tidak ngalami. Kenapa? Demi bapakmu Daud. Betul?
Jadi Tuhan ikat Daud bapaknya. Jadi kalau kita bagus di hadapan Tuhan, walaupun kita belum terima, mungkin anak cucu kita yang terima. Pendeta ini ya maaf ya, sudah meninggal lama. Anaknya nggak sekolah semua, nggak pendidikan semua, tapi makmur semua. Anaknya bukan orang-orang suci. Saya teringat, oh ini mungkin karena jasa bapaknya dulu. Dibayarkan pada anaknya. Tapi jangan salah ya, anak mau seenaknya. Kalau punya bapak yang baik, seenaknya. Wah nanti dulu. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Itu pasti lebih daripada apa yang bisa kita berikan pada dia. Nggak perlu main sui pua dulu. Itu kan di pasar. Berapa harganya? Duit saya cukup enggak? Mau ngangkat jadi kuli berapa bayarnya? Loh, bukan begitu ya. Ini hati-hati. Itu yang keempat. Yang kelima. Naiklah ke gunung kata Tuhan. Ya, ayat 8a itu. Naiklah ke gunung. Ngapain naik ke gunung? Emangnya ke puncak tamasya mentang-mentang liburan? Bukan. Ke gunung itu berarti ke tempat yang tinggi. Ini berarti menggambarkan kita supaya tetap mengandalkan Tuhan. Dalam bentuk apapun. Walaupun beri pada Tuhan, menolong kerjaan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Bukan dengan pikiran sendiri. Ya, dan bertanya dan minta petunjuk Tuhan selalu. Dan dikatakan ya, berlandaskan pada juga tetap lakukan doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan dan semuanya. Agar kita berjalannya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Amin. Makanya itu lagu itu yang saya nyanyikan terus di belakangan itu kan, oh Tuhan peganglah tanganku, pimpinlah jalanku. Ya, dalam keadaan apa saja karena itu pasti yang terbaik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kau jelaskan pada kami sejelas-jelasnya firman-Mu. Kau berikan hikmat akal budi pada kami. Agar kami boleh mengerti dengan baik dan menghayatinya. Dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu membuat kami mampu untuk melakukan ini semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian tadi ya. G. Sebelum kita terima berkat Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah aku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi. Oh Tuhan, pimpinlah ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya. Ya Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan terutama, urapan yang penuh dari Roh Kudus. Buat kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mengutamakan Tuhan. Dan itulah kiranya menyertai kita. Mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang